Dan alhamdulillah di tahun 2019 Dita berhasil menjadi 2 kali berturut-turut menjadi penulis terbaik dan Masya Allah. bisa menerbitkan 2 antologi cerpen dan 1 antologi puisi. Kemudian di tahun 2019 juga Dita alhamdulillah, pernah ikut lomba LKTI dan itu dapat 10 besar di Provinsi Jambi dan berhasil untuk presentasi di provinsi. Kemudian akhir tahun 2020 akhir kemarin alhamdulillah Dita mendapatkan juara harapan 2 dengan tim dengan lomba LKTI yang diadakan oleh, UGM Welcome to podcast online. Sharing is caring. Satu kali sewaktu kuliah itu semester 1 itu langsung 10 juta belum dengan kosan dan lain-lain. Itu kita sempat berpikir, ya Allah ini gimana? Banyak banget uang orang tua Dita yang bakalan habis gitu. Tapi orang tua Dita nguatin, nggak apa-apa kita habis-habisan, yang penting kamu belajar baik-baik, kamu harus bisa untuk jadi pribadi lebih baik. Kamu kuliah di sana, orang tua Dita bilang, kamu kuliah di sana, kamu kuliah dengan mahal, dan ambil ilmu sebanyak-banyaknya di kampus, gitu kata orang tua. Qadarullah, alhamdulillah, sewaktu itu bertepatan dengan orang tua Dita itu dapat pesangon, dapat gajian, dan itu alhamdulillah mencukupi untuk Dita ke universitas, bayar kosan, kemudian bayar UKT, dan juga bayar uang pangkal. Bahkan uang pesangon ayah Dita itu alhamdulillah lebih, jadi bisa menutupi semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah ya, keren banget ini perjalanannya Mbak Dita. Masya Allah, Allah memudahkan segala prosesnya Mbak Dita, alhamdulillah. Dan selalu juga untuk orang tua Dita yang berjuang untuk Dita sampai dengan saat ini. Oh ya Mbak Dita, next ke pertanyaan selanjutnya. Karena di kampus itu ada istilahnya kupu-kupu, kura-kura. Kupu-kupu kan terus kuliah pulang. Terus ada kura-kura, kuliah rapat. Mungkin sosok Mbak Dita itu ada di mana? Kupu-kupu apa kura-kura? Oke, Dita semester 1 sampai semester 5 itu Dita termasuk mahasiswa yang kuliah rapat, karena Dita termasuk aktif di beberapa organisasi kampus. Jadi sewaktu itu pernah, bahkan tugas-tugas Dita pun nggak jarang deadline karena Dita harus rapat di salah satu organisasi, terus kemudian di kegiatan diberi amanah, jadi sebisa mungkin untuk bisa mempertanggungjawabkan amanah yang diambil dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang diberikan sama dosen gitu. Dan sekarang juga alhamdulillah masih diberi amanah sama salah satu organisasi, yaitu organisasi di kampung Dita, Himpunan Mahasiswa Geragai, dan Dita sebagai sekretaris umum di sana. Mungkin tadi kan Mbak Dita cerita Mbak Dita pernah punya prestasi dari sekolah sampai ke pendidikan perguruan tinggi sampai mendapatkan pendanaan ya untuk lomba dari Universitas Gadjah Mada, benar? Iya. Dita mulai suka lomba itu sebenarnya udah dari SMP. SMP Dita udah mulai suka untuk ikut lomba. Dita pernah ikut lomba ngaji waktu itu, terus di SMA juga pernah ikut lomba badminton. Dita orangnya suka mencoba hal baru. Kemudian di kuliah Dita juga pernah ikut lomba cerpen, dan alhamdulillah di tahun 2019 Dita berhasil menjadi 2 kali berturut-turut menjadi penulis terbaik dan bisa menerbitkan 2 antologi cerpen dan 1 antologi puisi. Kemudian di tahun 2019 juga Dita alhamdulillah pernah ikut lomba LKTI dan itu dapat 10 besar di Provinsi Jambi dan berhasil untuk presentasi di provinsi. Kemudian yang kedua yaitu Dita coba untuk ikut LKTI lagi, dan alhamdulillah dapat 10 besar menjadi finalis 10 besar di Universitas Riau, dan qadarullah kemarin tahun 2019 juga Dita berhasil untuk berangkat ke Riau, itu berangkat gratis dibiayai oleh kampus. Kemudian terakhir tahun 2020 akhir kemarin alhamdulillah Dita mendapatkan juara harapan 2 dengan tim dengan lomba LKTI yang diadakan oleh UGM dengan acara Suprema
sosialpreneur. Oh, Alhamdulillah. Masya Allah, keren. Gimana Mbak Dita manage waktunya antara organisasi sama perkuliahan gitu, biar seimbang atau mungkin nggak terlalu prioritas ke organisasi, biar stabil untuk akademiknya gitu. Kasih dong Oke, tipsnya. yang yang paling penting itu manajemen waktu ya. Kita harus pintar-pintar manajemen waktu. Kita harus pintar-pintar untuk bagi waktu kita. Kita harus bikin, kalau Dita dulu, sekarang juga sedang belajar. Kalau Dita biasanya ada satu buku, di mana satu buku itu planning Dita. Dan misalnya dari jam 7 sampai nanti tidur, itu ngapain aja. Kemudian sebelum tidur, Dita harus buat plan dulu terlebih dahulu besok mau ngapain lagi gitu. Jadi pertama kita harus manage yang memang benar-benar penting. Kemudian selanjutnya kegiatan apa yang nggak penting. Kita harus mendahulukan yang penting terlebih dahulu gitu kan. Berarti belajar bertanggung jawab apa yang ditulis ya. Iya, benar. Misalnya udah di list, prioritasnya ini dulu, berarti Mbak Dita ke itu dulu. Iya. Mbak Dita lagi dong, bagi tipsnya kok bisa berprestasi di usia muda seperti ini. Mungkin cara belajar Mbak Dita tuh seperti apa sih? Di kelas atau di mana? Oke. Metodenya. Ya, jadi yang paling penting itu kita harus banyak relasi ya, kita harus banyak teman. Jadi awal mula Dita emang orangnya emang suka nulis. Ya, kita mulai dari yang pengalaman Dita yang jadi penulis terbaik terlebih dahulu. Dita emang orangnya suka nulis, bahkan sebelum-sebelumnya sebelum Dita untuk buat cerpen itu Dita udah biasa untuk nulis diary. Dita selalu punya buku dan setiap buku itu selalu habis gitu untuk nulis diary. Dari SMA Dita coba untuk nulis diary, kemudian kuliah Dita juga coba untuk nulis diary. Dan ada satu masa ada lomba cerpen waktu itu, dan Dita mencoba untuk ikut, dan Dita coba untuk menulis cerpen. Dan awal mula cerpen yang Dita terbit itu termasuk dari cerita Dita sendiri, pengalaman sendiri. Dan juga paling penting banget kita harus menambah relasi, kita harus banyak-banyak teman. Dan alhamdulillah Dita punya teman yang dia memang benar-benar pintar nulis, dia bisa nulis, kemudian dan alhasil cerpen yang Dita buat ini Dita kirim ke teman yang bisa nulis waktu itu. Dan Dita punya beberapa teman, sekitar 3 teman yang bisa nulis. Kemudian Dita tanya pendapat mereka, ini gimana, udah bagus atau enggak, dan mereka memberikan masukan-masukan ke Dita, dan masukan-masukan itulah yang cerpennya Dita perbaiki, lalu Dita kirim, dan alhamdulillah waktu itu bisa jadi penulis terbaik. Gitu juga sewaktu lomba LKTI. Jadi Dita punya kenalan kakak tingkat, dan dia itu juga lumayan di bidang kepenulisan pun lumayan, jam terbang dia lumayan bagus gitu. Bahkan dia udah beberapa kali juara dalam lomba LKTI ini. Dan Dita bilang ke kakak itu, namanya Kak Gepi Sartianis, Dita bilang ke kakak, Kak, Dita mau nih seperti kakak, Dita mau kayak kakak. Dan kakak itu benar-benar welcome gitu. Kakak itu benar-benar welcome, dan dia mau Dita kan mau mencoba untuk lomba LKTI. Dita bilang, Kak, ini ada lomba, Dita mau ikut. Oke, kalau gitu kita ikut sama-sama, kita belajar sama-sama. Dan alhamdulillah waktu itu kami berhasil untuk baik di provinsi, kemudian juga di Riau, dan terakhir alhamdulillah dapat juara harapan 2. Yang paling penting relasi sih, banyakin relasi yang benar-benar bisa bantu kita gitu. Benar banget. Kadang lingkungan tuh salah satu hal yang paling berpengaruh untuk kita sendiri, seperti itu.